Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Masrulosya dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Pengertian cloud computing. Apa itu cloud computing? Secara umum, definisi cloud computing atau biasa disebut dengan komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi, tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Teknologi komputer berbasis sistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data, dan juga aplikasi pengguna teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Manfaat cloud computing. Yang pertama, ada sebuah data tersimpan di server secara terpusat. Salah satu keunggulan teknologi cloud adalah memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server berdasarkan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing itu sendiri. Selain itu, pengguna juga tak perlu repot-repot lagi menyediakan infrastruktur seperti data center, media penyimpanan, dan lain-lain karena semua telah tersedia secara virtual. Yang kedua, ada keamanan data. Keamanan data pengguna dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing seperti jaminan platform, teknologi jaminan ISO, data pribadi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Teknologi cloud menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses kapan dan dimanapun kita berada, dengan catatan bahwa pengguna atau user terkoneksi dengan internet. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan tambahan seperti hard disk. Yang keempat, investasi jangka panjang. Penghematan biaya akan pembelian inventaris seperti infrastruktur, hard disk, dan lain-lain akan berkurang dikarenakan pengguna akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan sesuai dengan paket layanan yang telah disepakati dengan penyedia layanan cloud computing. Biaya royalti atas lisensi software juga bisa dikurangi karena semua telah dijalankan lewat komputasi berbasis cloud. Cara kerja sistem cloud computing. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet yang tersambung ke program untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi infrastruktur seperti media penyimpanan data, dan juga instruksi atau perintah dari pengguna disimpan secara virtual melalui jaringan internet. Kemudian perintah-perintah tersebut server aplikasi. Setelah perintah diterima di server aplikasi, kemudian data diproses dan pada proses final pengguna akan disajikan dengan halaman yang telah diperbarui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya, sehingga konsumen dapat merasakan manfaatnya. Contohnya, lewat penggunaan email seperti Yahoo ataupun Gmail. Data di beberapa server diintegrasikan secara global tanpa harus mendownload software untuk menggunakannya. Pengguna hanya memerlukan koneksi internet dan semua data dikelola langsung oleh Yahoo dan juga Google. Software dan juga memori atas data pengguna tidak berada di komputer, tetapi terintegrasi secara langsung melalui sistem cloud menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Kelebihan cloud computing. Pertama, mudah diakses. Data tersebut pada server sehingga pengguna dapat mengakses kapanpun dan dimanapun asalkan terhubung dengan internet. Yang kedua, ramah lingkungan. Teknologi cloud computing tidak membutuhkan banyak perangkat keras sehingga dapat meminimalisir penggunaan listrik yang tentu akan berdampak positif pada lingkungan. Fleksibel. Dapat melakukan self-provisioning, menambahkan kapasitas penyimpanan data secara otomatis dalam waktu singkat. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja baru.
application developer dan praktisi yang bekerja di bidang IT dapat membuka jasa pengembangan teknologi cloud computing. Yang kelima, penggunaan. Karena hanya menggunakan internet, penggunaan layanan perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan. Yang keenam, murah. Cloud computing tergolong hemat karena tidak membutuhkan hardware khusus. Selain itu, cloud computing juga tidak membutuhkan maintenance. Kekurangan cloud computing. Pertama, tergantung pada koneksi internet. Internet memiliki peran penting atas berlangsungnya kerja cloud computing. Apabila koneksi internet mati, maka cloud computing tidak bisa dijalankan. Yang kedua, data rawan hilang. Kurang aman karena data pengguna ditempatkan pada hosting yang digunakan bersama-sama dengan pengguna lainnya, sehingga data lebih mudah diretas oleh hacker. Yang ketiga, kurangnya pemahaman user. Banyak sekali yang belum mengetahui teknologi ini karena minimnya pelatihan atau seminar IT yang membahas cloud computing. Keempat, sistem backup buruk. Ketika data pengguna hilang, memungkinkan data tersebut kembali sangat kecil, bahkan data yang hilang tidak akan kembali. Alasan mengapa cloud computing penting bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, karena fleksibel. Kedua, alat kontrol dokumen. Yang ketiga, interaksi lebih efisien. Yang keempat, lebih aman. Yang kelima, investasi jangka panjang. Dan yang terakhir, ruang penyimpanan atau skalabilitas tinggi. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.